Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar membaca hasil analisis dari statistik deskriptif untuk digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau mungkin pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan pertama ini, kita akan dihadapkan pada sebuah data yang berisi penghasilan per kapita dari warga dari sebuah kecamatan yang diklaim mengalami peningkatan oleh Pak Camat. Lalu disimpulkan bahwa peningkatan penghasilan per kapita ini kemudian dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan penduduknya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, berdasarkan data tersebut, benarkah klaim Pak Camat ini? Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sebelumnya, kita perlu melakukan beberapa analisis untuk menampilkan kondisi data yang ingin kita lihat. Nah, di sini saya sudah mengupload data pendapatan per kapita dari warga kecamatan tersebut. Pertama yang dapat kita lakukan adalah kita dapat mencoba melihat statistik deskriptif dengan representasi grafis. Misalnya, kita bisa melihat histogram dari data ini. Mungkin kita bisa lihat dulu datanya seperti apa. Seperti ini, ada dua kolom, yaitu kolom X1 dan kolom X2. Di dalam kolom X1 ini adalah pendapatan dalam juta rupiah untuk tahun sebelumnya, misalnya tahun lalu. Kemudian X2 adalah pendapatan per kapita dari warga dalam juta rupiah untuk tahun ini, dalam 1 tahun ini. Nah, pertama kita bisa menampilkan histogram dari masing-masing data ini. Kita bersihkan dulu konsolnya. Baik, pertama yang kita lakukan, kita akan mencoba untuk melihat histogram dari masing-masing data. Kita menggunakan perintah hist, kemudian untuk X1 kita kontrol enter, hasilnya seperti ini. Jadi pendapatan di tahun pertama atau tahun lalu itu kita bisa lihat antara ini sebagian besar antara 500.000 hingga 1,5 juta kurang lebih. Nah, bagaimana dengan data di tahun kedua? Kita kontrol enter. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini bahwa ada outlier, ada beberapa orang yang mungkin memiliki penghasilan atau peningkatan penghasilan yang cukup tinggi, cukup besar, atau mungkin kecamatan tersebut kedatangan pengusaha yang berhasil sehingga memiliki penghasilan yang cukup tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan warga lainnya. Nah, di sini histogram tidak memberikan gambaran yang cukup detail tentang apa yang terjadi, sehingga kita bisa menggunakan cara lain. Kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan box plot. Kita gunakan box plot. Kemudian ini X1, kemudian data ini. Baik, kita
Ctrl Enter, lalu ini hasilnya. Kita zoom saja supaya terlihat lebih jelas. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk tahun pertama pendapatan per kapita dari warga kecamatan tersebut itu ada di kisaran mungkin itu sekitar 500.000 hingga 1,5 juta rupiah gitu ya. Dan kita bisa lihat di tengah sekitar 50% warga itu memiliki penghasilan di sekitar 1 juta rupiah. Di tahun kedua kita bisa melihat bahwa ada beberapa outlier yang memiliki penghasilan cukup besar di sana. Kemudian di bagian bawahnya itu ada box plot, dan kita bisa lihat sebetulnya banyaknya warga yang memiliki penghasilan di bawah 1 juta rupiah itu menjadi lebih besar. Bahkan bisa dikatakan ini sekitar 75% warga itu memiliki pendapatan di bawah 1 juta rupiah. Nah, kita juga bisa lihat bahwa sekitar 50% warga yang di tahun sebelumnya itu ada di kisaran angka 1 juta rupiah, sekarang turun mungkin itu sekitar 800.000 atau 900.000 rupiah. Nah, selain ini dibandingkan dengan ini memang ada cukup banyak ada sebagian warga dan sebagian kecil sebetulnya, bahkan bisa dibilang hanya sekitar mungkin 5% begitu ya, dari warga kecamatan ini yang memiliki penghasilan yang tinggi di tahun kedua. Jadi lagi-lagi mungkin saja ini adalah warga baru yang memiliki penghasilan cukup besar, mungkin seorang pengusaha atau mungkin karyawan dari perusahaan besar. Tapi bisa kita lihat bahwa sebagian besar warga justru mengalami penurunan pendapatan. Kita juga bisa melihat grafik lain, yaitu grafik density, untuk bisa membandingkan antara keduanya. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan plot density, kemudian data GDP X1, kita beri warna saja misalnya biru, terus kita buat agak tebal sedikit ya. Kita coba Ctrl Enter, lalu ini ada hasilnya. Kemudian kita buat lagi grafik, kita buat lagi grafik yang berasal dari data kedua. Lalu kita warna merah. Lalu kita buat sedikit tebal juga. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat dari dua grafik ini, dua densitas ini, yang biru adalah data dari tahun sebelumnya, sementara yang merah adalah data dari tahun ini. Kita bisa melihat bahwa sebetulnya sebagian besar warga itu justru mengalami penurunan peningkatan. Nah, kita bisa ubah scale dari sumbu X-nya sehingga kita bisa lihat apa yang terjadi. Ini kita bisa lihat lebih jelas di sini bahwa grafik untuk pendapatan per kapita dari warga, pendapatan setiap bulan dari warga di tahun sebelumnya yang berwarna biru itu sedikit di atas sebagian besar dari warga yang ada di
kecamatan tersebut di tahun kedua. Hanya ada beberapa orang yang memiliki pendapatan cukup tinggi. Kita lihat di sebelah paling kanan itu ada outlier, orang-orang yang memiliki pendapatan cukup tinggi dibandingkan dengan warga kecamatan tersebut pada umumnya. Nah, seberapa banyak sebetulnya warga yang mengalami atau memiliki pendapatan sangat besar di tahun kedua, itu bisa kita lihat dengan menggunakan perintah quantile data GDP. Saya minta saja misal kita bisa lihat ini. Kemudian nah, kita bisa lihat di sini kalau kita bandingkan di persentil kelima, penghasilan warga kecamatan ini tahun sebelumnya itu kurang lebih sekitar 676.000 per bulan. Nah, di tahun ini pendapatan 5% terendah pendapatan per bulan dari warga kecamatan ini menjadi sekitar 476.000. Artinya mengalami penurunan. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa cut point untuk 95%, persentil 95, itu mengalami peningkatan sangat besar di tahun kedua. Jadi di tahun pertama hanya sekitar 1.300.000, di tahun kedua menjadi 4.300.000 sekian. Nah, ini berarti hanya sebagian kecil saja orang-orang yang memiliki pendapatan cukup tinggi di kecamatan tersebut. Nah, lalu mengapa bisa ada klaim bahwa mengalami peningkatan? Dugaan saya adalah karena Pak Camat tersebut hanya menggunakan data berupa min. Kita lihat saja ya, min dari data GDP kemudian ini tahun pertama, kemudian data GDP tahun kedua. Nah, kita bisa lihat di sini, jika kita hanya membandingkan min saja, maka kita bisa melihat bahwa seolah-olah di tahun kedua warga di kecamatan tersebut mengalami peningkatan pendapatan per bulan sebesar 400.000, ya, kurang lebih sekitar 40% dari tahun sebelumnya. Tapi kita bisa lihat, kita sudah lihat sebelumnya bahwa informasi ini sedikit misleading, sedikit mengecoh gitu ya, karena kondisi yang sebenarnya terjadi itu adalah sebagian besar warga justru memiliki pendapatan yang rendah, lebih rendah dari pendapatan tahun lalu. Sementara di tahun sebelumnya itu pendapatannya tergolong merata, sementara di tahun ini pendapatan warga itu memiliki kesenjangan. Ada yang sangat kaya, memiliki pendapatan cukup besar, ya, jauh dibandingkan yang lain. Tapi sebagian besar warga sebenarnya mengalami atau memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada pendapatan di tahun sebelumnya. Nah, dengan ini saya hendak menunjukkan bahwa
menggunakan min saja untuk memberikan gambaran tentang kondisi sebuah data itu tidak memadai. Karena seperti kita lihat saja barusan, bahwa hanya menggunakan min akan membuat kita terkecoh dari kondisi data yang sebenarnya. Pada kesempatan kedua ini, kita akan melihat statistik deskriptif analisis data untuk data dengan dua variabel untuk melihat asosiasi antara dua variabel. Nah, dalam kasus yang kita lihat ini, ada seorang peneliti yang hendak melihat manakah di antara dukungan sosial keluarga atau dukungan, variabel dukungan, dan tingkat pendidikan atau variabel studi yang menentukan kepercayaan diri seseorang. Studi yang dimaksud adalah lamanya studi yang pernah ditempuh dalam tahun. Semakin lama studi seseorang menunjukkan makin tinggi jenjang pendidikan yang dimilikinya. Nah, manakah di antara kedua variabel ini yang lebih berpengaruh pada kepercayaan diri? Kita akan melakukan analisis, lalu kita akan melihat hasil dari analisis tersebut dan apakah hasil tersebut dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Baiklah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan dalam slide sebelumnya, yaitu manakah di antara kedua variabel, yaitu lamanya studi dan dukungan sosial, dalam hal ini adalah dukungan keluarga, yang lebih berpengaruh terhadap kepercayaan diri seseorang. Sebelum kita melakukan analisis, perlu kita ingat bahwa sebenarnya analisis korelasional tidak dapat memberikan jawaban memuaskan terhadap pertanyaan yang terkait dengan hubungan kausal. Maksudnya, bagaimanapun hasil analisis korelasi yang kita peroleh, tidak satupun yang dapat memberikan informasi mengenai hubungan kausal antara dua variabel ini dengan kepercayaan diri. Tetapi mari kita lanjutkan dengan melakukan analisis korelasional. Seandainya kita ubah pertanyaannya dari manakah yang lebih berpengaruh dengan manakah yang memiliki asosiasi lebih kuat dengan kepercayaan diri. Jika pertanyaannya adalah manakah yang memiliki asosiasi yang lebih kuat, maka kita masih bisa menjawabnya dengan melakukan analisis korelasional. Nah, itu yang akan kita kerjakan sekarang. Nah, kita akan melakukan analisis korelasional dengan menggunakan data. Nah, di sini sudah saya tuliskan code untuk mengunggah datanya. Jadi sekarang data sudah diunggah dan saya simpan dalam objek bernama data PD. Kita bisa lihat isinya dulu terlebih dulu. Nah, ini isinya. X ini adalah nomor ID ya peserta, kemudian PD ini adalah kepercayaan diri, skornya 1 sampai 20 kalau tidak salah. Kemudian studi itu adalah lamanya studi. Jadi semakin besar angkanya itu menunjukkan jenjang studi yang dimiliki makin tinggi. Nah, studi ini berisi data tahun, jadi berapa tahun dia menempuh studi. Kemudian dukungan merupakan variabel yang diperoleh menggunakan skala dukungan keluarga. Makin besar skornya, itu berarti makin besar dukungan yang diberikan oleh keluarga pada orang ini. Nah, kita akan mencoba melihat angka korelasinya. Jadi kita lakukan saja core. Kemudian data PD yang pertama adalah kepercayaan diri dengan studi, lamanya studi. Baik, kita lihat angkanya 0,672 kurang lebih. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan dukungan. Kita lihat angkanya 0,60.
setuju. Nah, dengan melihat analisis sampai di sini, kita bisa mengambil kesimpulan sepertinya korelasi antara lamanya studi dengan kepercayaan diri itu lebih besar daripada dukungan sosial atau dukungan keluarga dengan kepercayaan diri. Tapi kita perlu ingat bahwa angka korelasi product moment itu sangat peka terhadap kondisi data, struktur data yang bervariasi. Misalnya, mungkin teman-teman masih ingat dengan data Anscombe atau Anscombe, saya tidak tahu gimana bacanya. Nah, dalam data Anscombe ini, keempat grafik ini itu memiliki angka korelasi product moment yang kurang lebih sama, 0,8. Tetapi kita bisa lihat kondisi datanya sama sekali berbeda. Misalnya A, ini adalah data yang sebetulnya kita harapkan ketika kita melakukan analisis korelasi lalu mendapatkan 0,8. Nah, tetapi angka 0,8 itu juga bisa diperoleh jika datanya itu seperti B, C, dan D. Artinya, kita perlu berhati-hati ketika membaca hasil analisis korelasi product moment. Nah, itu yang akan kita lakukan berikutnya. Kita akan mencoba melihat scatter plot dari ketiga data ini. Jadi, kita buat saja plot, kemudian data PD, sumbu X-nya kita buat ini studi, kemudian PD. Nah, kita buka saja datanya. Oke. Dan ternyata kita bisa lihat di sini, meskipun angka korelasi sebesar 0,67, tetapi datanya bisa kita lihat seperti ini. Oke. Nah, kita coba bandingkan dengan nah, ini adalah scatter plot dari variabel dukungan keluarga dan kepercayaan diri. Angkanya 0,6 dan dia menggambarkan korelasi yang seperti yang kita harapkan ketika kita memperoleh data sebesar 0,6. Oke, kita bisa buat dalam satu gambar gitu ya, dalam satu grafik supaya bisa kita bandingkan. Baik. Nah, kita bisa lihat sekarang. Kita bisa bandingkan kedua scatter plot ini. Scatter plot yang pertama ini menggambarkan hubungan antara lamanya studi dan kepercayaan diri. Sementara scatter plot kedua di sebelah kanan itu menggambarkan hubungan antara dukungan dan kepercayaan diri. Nah, kita bisa lihat yang sebelah kiri, meskipun angka korelasinya sebesar 0,67, kita bisa lihat bahwa sebetulnya angka korelasi itu didapatkan karena ada dua outlier ini. Sementara data yang lain secara hampir atau bisa dikatakan sebagian besar data lainnya itu tidak menggambarkan hubungan antar kedua variabel ini. Nah, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya mungkin saja sebenarnya lamanya studi dan kepercayaan diri tidak memiliki hubungan satu sama lain, tidak memiliki korelasi yang kuat. Atau mungkin saja mereka memiliki korelasi yang lebih lemah daripada yang kita bisa lihat di sini. Jadi misalnya kita lihat di sini, untuk lamanya studi hampir semua orang di dalam data ini itu memiliki lama studi sebanyak 7 tahun.
Itu artinya hanya sekitar ya anak kelas 1 SMP gitu ya. Nah, yang dua yang lainnya itu adalah mereka yang memiliki lama studi 12 tahun, jadi sekitar SMA gitu ya. Kemudian ada yang studinya 14 tahun, ya sekitar mahasiswa semester 2 gitu. Nah, artinya menggunakan gambar ini kita bisa melihat kita tidak memiliki keyakinan cukup besar bahwa korelasi antara lamanya studi dan kepercayaan diri itu sekuat seperti yang ditunjukkan oleh analisis korelasi produk momennya. Sementara untuk dukungan dan kepercayaan diri, kita bisa melihat datanya cukup baik dan datanya cukup menyebar dari lamanya studi sebesar 5 tahun sampai 12 tahun. Meskipun jumlahnya tidak sangat banyak, tetapi hasil analisis korelasinya lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan hasil analisis korelasi antara studi dan kepercayaan diri. Lalu bagaimana, apa yang dapat kita simpulkan dari analisis ini, dari usaha yang telah kita lakukan? Pertama, kita tidak dapat menyimpulkan manakah di antara kedua variabel ini yang memiliki pengaruh lebih besar. Karena analisis korelasional tidak bisa berbicara tentang pengaruh, tidak bisa memberikan bukti memadai tentang pengaruh antar variabel. Mungkin ada yang bertanya, mengapa begitu? Nah, kita bisa lihat di slide ini, korelasi antara dua variabel X dan Y itu bisa muncul, ada korelasi antara X dan Y, itu diakibatkan oleh paling tidak ada 3 skenario. Skenario yang pertama, memang X mempengaruhi Y. Jadi misalnya, ketika saya melihat ada korelasi antara dukungan keluarga dengan kepercayaan diri, mungkin memang dukungan keluarga ini mempengaruhi kepercayaan diri. Jadi karena dia disupport oleh keluarganya, senantiasa didukung, senantiasa diberi semangat, begitu ya. Kemudian ketika dia gagal, lalu diberikan penghiburan, begitu, ditunjukkan bahwa dia masih bisa melanjutkan dengan lebih baik, gitu. Lalu dia memunculkan kepercayaan dirinya. Well, masuk akal. Tetapi bisa juga sebaliknya. Jadi adanya korelasi antara kepercayaan diri dan dukungan keluarga itu karena kepercayaan diri yang mempengaruhi dukungan keluarga. Tentu saja agak sulit membayangkannya ya. Tapi tidak berarti tidak mungkin. Misalnya, kita buat saja seperti ini. Karena kepercayaan diri seseorang itu baik, lalu dia cenderung untuk menampilkan dirinya secara positif. Karena menampilkan dirinya secara positif, lalu dia mengatakan bahwa saya bisa melakukan ini, saya akan mencoba ini, saya akan mencoba itu. Kemudian keluarganya melihat, wah ternyata anggota keluarga ini, anak kami misalnya, atau saudara saya itu sangat positif melihat hidup. Lalu mereka tergerak, terpengaruh gitu ya oleh kepercayaan diri si orang ini, sehingga mereka oke lah, memang sepertinya memang harusnya begini gitu. Lalu mereka mendukung usaha si orang ini. Atau misalnya ketika dia sedang mencoba untuk membuka toko atau melakukan usaha tertentu, mungkin mencoba untuk menempuh studi di luar negeri mungkin, karena dia sangat percaya diri gitu ya, karena dia percaya diri, kemudian orang tua dan keluarganya melihat, wah dia sangat percaya diri gitu. Oke lah, saya mendukung itu. Karena saya melihat dia sangat yakin bahwa dia bisa menempuh atau menjalankan usahanya dengan baik misalnya. Bisa juga. Atau kemungkinan yang ketiga, kedua variabel ini berkorelasi karena sebetulnya keduanya dipengaruhi oleh variabel ketiga. Jadi kepercayaan diri berkorelasi dengan dukungan orang tua itu karena ada faktor yang lain, ada variabel ketiga yang mempengaruhi keduanya. Misalnya variabel ketiganya adalah kepercayaan dari orang lain. Jadi bukan kepercayaan atau bukan dukungan keluarganya, tetapi kepercayaan dari orang lain ini.
Nah, kepercayaan dari orang lain ini kemudian membuat si anak atau seseorang gitu itu memiliki kepercayaan diri karena dia merasa dipercaya oleh seseorang gitu yang mungkin bukan orang yang dekat dengannya gitu, semacam itu. Misalnya dipercaya oleh gurunya. Kita mendengar banyak cerita seorang anak itu kemudian memiliki tekad kuat gitu ya, memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena mendapatkan support dari guru-gurunya atau mendapatkan kepercayaan dari guru-gurunya. Nah, kepercayaan dari guru-gurunya ini kemudian tersampaikan kepada keluarga. Karena tersampaikan pada keluarga, lalu keluarganya merasa, wah, orang lain saja percaya gitu, mengapa kami tidak? Lalu kemudian mereka mendukung si anak ini atau orang ini gitu ya, lalu memberikan dukungan yang besar, itu lebih besar, sehingga baik dukungan orang tua atau dukungan keluarga dan kepercayaan diri menjadi berkorelasi. Tapi bukan karena dukungan keluarga mempengaruhi kepercayaan diri atau kepercayaan diri mempengaruhi dukungan keluarga, tetapi karena ada kepercayaan dari orang ketiga gitu ya. Nah, ini sebagai variabel ketiganya yang membuat keluarga menjadi mendukung dan si anak atau si orang ini menjadi lebih percaya diri. Nah, mana di antara yang dari ketiga ini yang benar gitu? Saya tidak bisa menjawabnya sekarang, saya hanya memberikan ilustrasi bahwa tiga kemungkinan ini bisa terjadi dan menghasilkan hasil analisis yang persis sama, yaitu korelasi antara dua variabel. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengambil kesimpulan terkait dengan hubungan kausal hanya dengan berdasarkan pada analisis korelasional. Hal yang kedua adalah bahwa melihat scatter plot, kita masih belum dapat menyimpulkan dalam hal ini adalah hubungan atau seberapa kuat hubungan antara lamanya studi dan kepercayaan diri. Kenapa? Karena data yang kita lihat dalam scatter plot itu menunjukkan kondisi yang sangat meragukan. Jika partisipan penelitian ini yang memiliki lama studi 12-14 tahun itu dikeluarkan dari data, maka kita bisa melihat tidak ada korelasi antara lamanya studi dan kepercayaan diri. Nah, hal yang lain adalah bahwa di dalam data ini bisa dikatakan tidak ada partisipan yang memiliki lama studi antara 8 sampai 11 tahun. Nah, ini yang membuat data ini meragukan untuk dapat diambil kesimpulan yang lebih definitif gitu ya, lebih pasti gitu. Sehingga kita perlu entah mungkin mengambil data lebih banyak atau kita perlu membuat variasi dari lamanya studi menjadi makin bervariasi, makin baik gitu. Variasinya makin tinggi. Demikian paparan saya terkait dengan analisis korelasional, khususnya bagaimana cara membaca hasil, lalu apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam slide yang sebelumnya. Kiranya ini bisa memberikan kita gambaran, selain itu juga memberi kita peringatan untuk berhati-hati dalam memaparkan, menjelaskan, dalam menginterpretasi hasil analisis. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.